Anda masih menyaksikan Ayu Siang, pemirsa. Pihak sekolah yang dilaporkan lantaran ada dugaan kekerasan seksual di sebuah SMA di Kota Batu, Jawa Timur membantah adanya kekerasan seksual di sekolah tersebut. Sementara Kepala Dinas Perlindungan Anak Kota Batu terus mendampingi pelapor untuk visum ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Salah satu SMA di Kota Batu, Jawa Timur mendadak menjadi pemberitaan setelah Komnas Perlindungan Anak melaporkan adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemilik sekaligus pengelola sekolah terhadap belasan anak didiknya. Hingga kini pihak sekolah belum memberikan keterangan secara langsung, namun membantah adanya kekerasan seksual di sekolahnya yang disampaikan melalui pesan WhatsApp. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu mengatakan pihaknya akan terus mendampingi pelapor. Terhadap alat bukti yang ada, apakah memang terjadi tindak pidana terhadap tersangka atau mungkin justru fakta di persidangan mengatakan lain. Itu yang harus kita tunggu. Setelah nanti inkrah, setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, Komnas Perlindungan Anak melaporkan adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh JE, pemilik sekaligus pengelola salah satu SMA di Kota Batu terhadap anak didiknya. Laporan Komnas Perlindungan Anak ini dilakukan di Polda Jawa Timur pada Sabtu 29 Mei lalu. Dari Batu, Jawa Timur, Saif Hajarani, Ainus melaporkan. Warga Gunung Kidul digegerkan dengan viralnya foto tak senonoh oknum kepala sekolah taman kanak-kanak. Foto syur oknum kepala sekolah ini terjadi saat ia tengah melakukan video call dengan kekasihnya. Foto syur mirip oknum kepala sekolah sebuah taman kanak-kanak di Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta beredar luas di media sosial serta menjadi perbincangan warga. Foto syur memperlihatkan aktivitas oknum kepala sekolah yang diduga tengah melakukan video call pribadi dengan sang kekasih. Diduga kekasih oknum kepala sekolah merekam dan menyebarkan foto syur ke media sosial. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan warga telah melayangkan surat kepada yayasan tempat oknum kepala sekolah mengajar. Kalau kepada yang bersangkutan, mungkin kalau menurut saya bukan urusan saya. Yang jelas yang menjadi concern saya, dia itu tenaga pendidik. Jadi seharusnya menjadi uswatun hasanah bagi anak-anak kami sebagai menjadi suri tauladan yang baik. Kalau tenaga pendidik kelakuannya seperti itu, anak-anak kami. Setelah 1 tahun lebih melaksanakan pembelajaran daring, 2 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Cimahi Senin pagi melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pihak sekolah tetap menerapkan standar prokes ketat pada uji coba tatap muka ini agar pada tahun ajaran baru siswa bisa belajar secara normal. Inilah siswa-siswi Sekolah Dasar Mandiri 3 dan SMP 10 Kota Cimahi yang mengikuti sekolah tatap muka untuk persiapan tahun ajaran baru 2021. Antusias sangat terlihat dari para pelajar mengikuti kelas tatap muka. Namun pembelajaran tatap muka ini merupakan uji coba pemberlakuan sekolah tahun ajaran baru 2021-2022. Protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Diawali cek suhu tubuh, cuci tangan, hingga jumlah siswa di dalam ruangan. Siswa hanya diisi 50% setiap ruang kelas. Duduk para siswa pun dijaga jarak. Siswa dan guru wajib memakai masker. Nah, hari ini dicoba, hari pertama, hari terakhir ini dicoba SD dan SMP dilakukan bersama dan ternyata alhamdulillah saya lihat dari pagi tidak terjadi kredit. Kita lihat nanti pas pulang. Karena diatur datang SMP ngalah jam 8, SD lebih pagi duluan. Nah, pulangnya juga diatur SMP lebih lambat. Usai belajar selesai, para siswa keluar kelas harus antri dan diwajibkan mencuci tangan. Tak hanya itu, orang tua yang menjemput putra-putrinya harus menunggu di luar sekolah guna menghindari kerumunan. Dari 114 SD yang ada di Kota Cimahi, 102 SD dan 37 SMP siap menggelar sekolah tatap muka pada bulan Juli mendatang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuno Ainis melaporkan. Pastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat dalam pembelajaran tatap muka. Wali Kota Bogor gelar sidak di SMP Sekolah Tatap Muka disambut antusias para siswa.
Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau pelaksanaan kegiatan belajar sekolah tatap muka di salah satu SMP negeri Kota Bogor. Bima Arya pastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat dilaksanakan untuk menjamin keamanan siswa dalam menjalani pembelajaran di sekolah. Sementara kegiatan sekolah tatap muka disambut antusias para pelajar. Mereka mengaku rindu dan lebih mudah menerima pelajaran secara tatap muka dibanding saat belajar online. Mainnya kan belajar di rumah gimana? Dibantu orang tua. Nyaman nggak sekolah daring? Enggak, yang nggak nyaman ya pengen ketemu teman. Sekarang hari ini hari pertama tatap muka belajar, rasanya seneng banget ya. Apa harapan adik ini? Ya bisa kayak gini. Terus-terusan ya bisa. Tapi udah siapkan dengan protokol kesehatan. Sebelum kita minta mentaati prokes, mereka harus paham dulu COVID itu apa. Makanya saya tadi memberikan penjelasan sederhana tentang betapa berbahayanya kalau kita tidak mentaati prokes begitu. Nah, baru kemudian fase-fase berikutnya fokus pada materi begitu ya. Dan itu pun terbatas 1 hari 3 jam ya. 1 hari 3 jam dan kapasitas tidak maksimal. Dan kita pastikan juga anak-anak itu selalu dimonitor. Saya titip tadi setiap hari terus dimonitor dengan orang tua. Apabila ada gejala, langsung ada tindakan dan diminta untuk tidak hadir dulu ke sekolah. Kemudian semua harus punya data yang pulangnya masih naik angkutan kota, siapa saja, sehingga harus selalu. Operasi justisi yang digelar petugas gabungan di Padang, Sumatera Barat malam tadi diwarnai kericuhan. Pemilik kafe berontak saat tempat usahanya hendak ditertibkan. Kericuhan antara petugas dan beberapa orang ini terjadi saat petugas gabungan hendak menertibkan sejumlah kafe yang ada di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Di hadapan petugas, pemilik kafe ini berontak lantaran tidak terima tempat usahanya hendak ditertibkan. Penertiban dilakukan setelah petugas mendapati adanya kerumunan di kafe dan dianggap menyalahi protokol kesehatan. Bersama sejumlah orang lainnya, pemilik kafe ini kemudian dibawa ke Mapolres Padang untuk diberi pembinaan. Cukup ramai juga ya yang melanggar protokol kesehatan, terutama di tempat-tempat kafe-kafe dan juga ada live musik juga. Jadi kita lakukan razia ke lokasi-lokasi tersebut. Ada sejumlah 124 orang yang sudah kita jaring, termasuk di halaman Mapolres Padang, ratusan warga yang terjaring kemudian diwajibkan menjalani swab tes yang disediakan petugas. Sanksi denda juga diberikan kepada warga dengan nominal hingga Rp250.000 bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. Guna mencegah penularan COVID-19, petugas membatasi operasional kafe di Kota Padang hingga pukul 10 malam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis melaporkan. Pasca Lebaran, angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terus merangkak naik. Lantaran ruang isolasi di rumah sakit penuh, sebagian pasien yang tidak bergejala menjalani isolasi mandiri di rumah. Sudah 2 bulan ini, kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin, Kalimantan Tengah Barat alami peningkatan. Sudah, Pak. Sudah 2 kali kita lakukan. Di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, tercatat 32 warga positif COVID-19. Sebagian pasien yang bergejala dirawat di Rumah Sakit Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, sedangkan pasien yang tidak bergejala menjalani isolasi mandiri di rumah. Agar warga sekitar tidak melakukan kontak dengan pasien, rumah yang digunakan untuk isolasi mandiri diberikan tanda. Kemudian rumah pasien itu di awal mereka terpapar disemprot, kemudian setelah mereka menjalani isolasi mandiri selama 14 hari itu, dan mereka sudah mendapatkan surat keterangan sehat dari Puskesmas Madurijo, itu disemprot lagi ya berdasarkan permintaan apa segala. Ditandai, Pak. Ditandai. Kemudian sebelum Hari Raya Idul Fitri, tidak ada kasus positif COVID-19 di Desa Pasir Panjang. Namun setelahnya, banyak warga yang terpapar COVID-19. Diduga warga terpapar dari klaster halal bihalal antar tetangga. Menanggapi kejadian ini, warga diimbau menaati protokol kesehatan dan jujur kepada petugas untuk pelacakan atau tracing.
Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Pamungkas, Ainis melaporkan. Sementara itu, lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah membuat rumah sakit setempat tak lagi mampu menampung pasien. Akibatnya pasien COVID-19 dari Kudus dirujuk ke sejumlah rumah sakit di Jawa Tengah. Inilah aktivitas di Rumah Sakit Daerah Kudus, Jawa Tengah. Silih berganti, ambulans datang membawa pasien COVID-19 dengan kategori sedang dan berat. Banyaknya pasien COVID-19 membuat tingkat hunian atau okupansi rumah sakit membeludak. Bahkan sejumlah rumah sakit di Kudus tak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Guna mengatasi membeludaknya pasien, sejumlah rumah sakit di Jawa Tengah menjadi rujukan bagi pasien COVID-19 dari Kudus. Dengan pendampingan dari Direktur Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan beserta dengan Dinkes Provinsi untuk membantu untuk menampung rujukan dari rujukan pasien COVID dari rumah sakit rujukan Kudus. Salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 dari Kudus adalah RSUD Wongsonegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat ini ada 39 pasien positif COVID-19 dari Kudus yang tengah dalam perawatan intensif. Ke-39 pasien rata-rata dalam kondisi sedang dan berat, dan 3 diantaranya dirawat di ruang ICU. Sementara total pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Wongsonegoro, Semarang mencapai 100 orang. Untuk di sini saat ini kita sudah membuka sampai 150. Tapi kita baru terisi 50 dan hari ini kami juga sedang membuka ICU kami kedua. Jadi kami nanti mulai hari ini kita punya 2 ICU COVID. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien positif COVID-19 termasuk dari luar kota, pihak RSUD Wongsonegoro melakukan penambahan ruang ICU dengan dilengkapi peralatan HNFC dan ventilator. Dari Kudus dan Semarang, Jawa Tengah, Nur Khairuddin Kristadi, iNews melaporkan. iNews Siang masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.